Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji kompetensi keahlian bisnis digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nagita Syifa Aulia dari kelas 12 Bisnis Digital 2, sekolah di SMK Negeri 3 Bandung, alamat Bojongjati Rancaikek. Dan berikut nomor handphone, Instagram pribadi, dan Instagram bisnis saya. Saya akan menjelaskan tentang identitas usaha. Yang pertama, filosofi nama brand. Saya mengambil nama brand Pacili Oil karena itu merupakan sebuah singkatan dari pangsit ayam Chili Oil. Dan kenapa saya menyimpan slogan pedasnya bikin lagi di dalam logo saya? Karena memang Chili Oil sangat identik dengan kepedasannya. Dan yang kedua, filosofi logo. Saya membuat logo dengan bentuk bulat karena menurut saya bakal cocok dengan produk yang akan saya jual. Dan kenapa saya menyimpan sumpit di samping logonya? Karena rata-rata orang makan pangsit kebanyakan makannya pakai sumpit. Dan sekarang masuk ke marketing mix 4P. Yang pertama ada produk. Produk yang saya jual yaitu pangsit ayam Chili Oil dan bahan bakunya sendiri yaitu daging ayam, kulit pangsit, kaldu bubuk, tepung tapioka, bawang putih, saus tiram, dan minyak wijen. Dan desain kemasannya sendiri saya menggunakan mangkuk plastik dengan bentuk kotak karena produk yang saya jual sedikit berkuah. Dan menurut saya mungkin bekas mangkuk plastiknya dapat digunakan kembali, jadi menjadi lebih fungsional. Dan yang kedua ada price. Harga jual pangsit ayam saya yaitu sebesar Rp8.000 dan itu didapatkan dari perhitungan HPP dan harga jual. Dan harga jual sendiri didapatkan dari harga pokok penjualan ditambah persen keuntungan dan dikali harga pokok penjualan lagi. Dan hasilnya seperti yang di bawah ini. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempat yang saya gunakan untuk penjualan produk yaitu di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Dan saya juga berjualan secara offline di rumah. Berikut alamat offline dan online. Dan yang terakhir yang ada di marketing mix 4P adalah promotion. Promosi yang saya gunakan yaitu dengan cara membuat poster yang nantinya akan disebarluaskan melalui media sosial seperti di story Instagram, story WhatsApp, dan lain-lain. Juga menawarkan langsung kepada konsumen melalui pesan teks langsung melalui WhatsApp. Dan juga saya melakukan promosi gratis ongkir untuk pembeli yang jaraknya dekat dari rumah. Dan sekarang masuk ke dalam analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pada produk yang saya jual, kekuatannya adalah di bahan baku. Karena bahan baku yang saya gunakan itu sangat mudah untuk didapatkan. Yang kedua dari harga. Karena harga yang saya berikan kepada konsumen sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor lain. Dan yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan pada produk yang saya jual adalah yang pertama dari modal. Karena biaya bahan-bahan yang digunakan cukup besar. Dan yang kedua itu dari bentuk. Karena bentuk pangsit yang saya buat sama dengan bentuk pangsit kompetitor lain. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang yang ada pada produk yang saya jual adalah yang pertama dari tren perdagangan. Karena produk yang saya jual sedang tren di media sosial. Yang kedua ada perkembangan iptek. Dengan adanya perkembangan iptek, jadi lebih membantu proses penjualan dan promosi online, sehingga produk yang dihasilkan bisa menjangkau wilayah yang lebih luas. Dan yang terakhir dalam analisis SWOT ada threat atau ancaman. Dan ancamannya yang pertama adalah persaingan. Maraknya persaingan karena di media sosial sudah banyak menjual produk yang sama. Dan yang kedua adalah dari kondisi ekonomi. Bahan-bahan dapat berubah akibat pengaruh politik yang sedang terjadi dan bisa menyebabkan harga bahan baku jadi meningkat. Dan di sini ada beberapa foto produk yang sudah saya buat. Guess you wonder where I've been. I said
search to find the love within. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let it go. Dan di sini juga ada bukti penawaran di media sosial seperti di story Instagram, di story WhatsApp, di feed dan di Reels. Dan di sini juga ada beberapa contoh penawaran produk di Instagram maupun di WhatsApp. Dan di sini juga ada beberapa bukti testimoni-testimoni dari pelanggan yang sudah membeli. Di sini juga ada beberapa dokumentasi dari konsumen. Dan sekarang kita masuk ke rekapitulasi laporan omset. Di dalam data transaksi di bulan Februari, pangsit ayam itu dijual dengan harga pokok sebesar 4.662 dan harga jual sebesar 8.000 dan jumlah transaksi 56. Dan dalam perhitungan HPP keseluruhan dalam bulan Februari itu sebesar 261.000 yang dimana itu didapatkan dari harga pokok dikali jumlah transaksi. Dan hasil penjualan dalam bulan Februari yaitu sebesar 448.000 yang dimana didapatkan dari harga jual dikali jumlah transaksi. Dan ada laporan laba rugi yang dimana didapatkan dari hasil penjualan dikurangi dengan HPP dan jadilah laba kotor. Dan dilanjutkan dengan dikurangi oleh biaya promosi. Dan yang terakhir ada laporan perubahan modal yang didapatkan dari modal awal dikurangi laba sama dengan modal akhir. Dan kendala yang saya hadapi dalam menjual produk ini adalah saya sulit untuk mempromosikannya dan menawarkan produknya. Lalu juga karena jarak rumah saya yang jauh dari sekolah. Dan yang menurut saya dibutuhkan agar produknya lebih dikenal yaitu aktif posting di sosial media, seperti rajin membuat konten yang bagus dan menarik tentang produk tersebut. Rencana dan pengembangan usaha. Cita-cita dan rencana selanjutnya saya ingin menambah variasi produknya, seperti pangsit goreng dan juga frozen foodnya. Dan saya juga ingin membuat marketplace-nya agar bisa lebih menjangkau konsumen yang lebih luas. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SMK Negeri 3 Bandung dan juga PT Klorin Digital Media atas pengarahan dan pendampingan selama kegiatan Ujicom berlangsung.